Pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu istimewa kami dari Yanbu yang berkunjung ke Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Pada kesempatan ini memang kita akan kolaborasi dengan Yanbu, bisa kalau mereka yang berminat dan memiliki kemampuan untuk mau bekerja di Jepang, gitu ya, itu kami akan menyalurkannya, gitu. Jadi lewat Yanbu ini nanti yang menjadi pegawai migran ini yang memang nanti yang bisa menjalankan terkait dengan penyaluran pegawai migran ataupun untuk program internship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu 9 Agustus 2025. Dalam video ini, Abdul Hakim Abdullah Balamas selaku Direktur Utama PT Yanbu Al-Bahar yang terlihat video ini melakukan kunjungan kerja ke kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan atau PKTJ Tegal dan diterima secara hangat oleh Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Bambang Istianto. Agenda kunjungan ini salah satunya yaitu untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU antara PT Yanbu Al-Bahar dengan PKTJ, yaitu MOU kolaborasi penempatan PMI Jepang untuk pekerja dan internship yang akan dilakukan beberapa saat lagi di video ini. Dalam video ini juga, tim dari Jepang yang salah satunya dihadiri oleh Shinichiro Baba, yaitu seorang psikolog transportasi asal Jepang, melakukan kunjungan kerja ke kampus PKTJ untuk melihat langsung fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PKTJ, seperti di dalam video ini. Kalau malam hari itu biar biasa. Kalau ada batas. Itu apa? Hasil dari itu apakah diatur dalam undang-undang itu? Mesin kendaraan itu pakai. Transportasi jalan yang kami hormati seluruh pimpinan dan seluruh manajemen dari Yanbu. Kemudian yang kami hormati Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2,
dan Wakil Direktur 3 dan seluruh manajemen Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Selamat datang di acara program kolaborasi Jepang Indonesia di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Give applause. Untuk acara berikutnya ialah sambutan dari Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan kepada Bapak Bambang Kristianto. Disilakan. Setelah pertemuan ini kita akan melanjutkan program yang lebih serius. Jadi artinya kita akan melakukan kolaborasi terkait bagaimana kita mengembangkan potensi dari mahasiswa kami, mungkin juga terkait juga dengan pengembangan terkait dengan pelatihan pengemudi yang sudah kita lakukan, dan tentunya akan lebih baik lagi. Tentunya nantinya harapan kami lulusan kami bisa bekerja di negeri Sakura, Jepang, dan tentunya itu menjadi harapan kami sebagai pengelola. Untuk saat ini, mungkin secara singkat kami memperkenalkan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tiga. Itu memiliki 3 prodi. Yang pertama itu ada prodi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, yang memiliki kompetensi dia sebagai manajemen keselamatan untuk jalan, baik itu di jalan tol maupun di jalan nasional, jalan-jalan yang lainnya. Nah, sebagian besar lulusan kami selama ini itu lebih banyak di pemerintah Indonesia, terutama di Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk yang di operator, sebagian mereka sebagian besar itu ada di jalan tol, kemudian ada juga di perusahaan angkutan umum, distributor BBM ya seperti Indonesia, kemudian ada juga di Pertamina. Mereka lebih fokus di dalam mereka untuk di safety, di keselamatannya. Kemudian D4 Teknik Rekayasa Otomotif. Sebagian besar lulusan kami juga ada di pemerintahan, kemudian juga ada di perusahaan produsen mobil atau APN, itu lebih banyak juga di kebetulan memang yang lebih banyak di Hino, gitu ya. Di Hino karena kami melakukan MOU dan PKS dengan Hino. Kemudian juga ada juga mereka sebagai koordinator lapangan di Indonesia, sebagian besar mereka menjadi koordinator untuk armadanya Indonesia. Ini lebih ke barang berbahaya, khusus untuk tipe flammable liquid, bahan bakar yang bahan bakar cairan yang gampang terbakar. Itu yang di D4TO. Kalau untuk yang D3 Teknologi Otomotif itu sebagian besar di pemerintahan, karena fungsi sebagai penguji kendaraan bermotor itu memang fungsinya dari pemerintah. Kalau ini berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia bahwa mereka yang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor laik jalan itu oleh pemerintah. Makanya untuk yang D3 Teknologi Otomotif sebagian besar ini diserap di pemerintah, terutama pemerintah kabupaten kota dan Kementerian Perhubungan. Kemudian ada juga yang di Hino, karena di Hino membuka juga untuk pengujian kendaraan bermotor, melayani masyarakat juga. Kalau di HMSI ya, itu motor sales Indonesia itu salah satu pengujian kendaraan bermotor yang milik bukan pemerintah,
Tapi regulasi dan sebagainya itu harus berdasarkan pemerintah. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengemudi. Kemudian perintah yang lainnya adalah bagaimana kita melakukan penelitian terkait dengan keselamatan jalan. Dan delegasi juga kepada kami adalah bagaimana memberikan sosialisasi dan kampanye keselamatan lalu lintas kepada masyarakat. Prof. Yandu Al-Bahar. Kepada Yandu Al-Bahar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri sudah 26 tahun. Alhamdulillah, semenjak COVID ada keberkahan kita melanglang buana, akhirnya kita mendapatkan jalur ke Jepang. Saya berharap untuk berkolaborasi dengan PKTJ ini untuk internshipnya itu mungkin kita menyesuaikan dengan Jepang. Nggak bisa kita untuk mengikuti kita. Jadi ada kemungkinan mungkin kurang dari semester 6 atau lewat dari semester 6. Mungkin nanti Pak Bayu bisa menjelaskan kira-kira bulan berapa untuk internship. Jadi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan hari ini juga kita MOU dengan PKTJ, terus dengan disaksikan oleh Bapak semuanya. Saya kira untuk supaya tidak terlambat perjalanan ini mungkin ada Pak Bayu, ada Pak Babasan yang mau menjelaskan. Jadi saya kira cukup dari PT Yandu Al-Bahar untuk menyampaikan hanya sekilas. Nah, kalau untuk yang TG, setelah anak-anak itu internship kembali, itu bisa kembali lagi bekerja sebagai TG. Nah, setelah dia diwisuda, mungkin dia akan kembali bekerja di Jepang, bisa kita bantu juga. Jadi saya kira seperti itu, mohon maaf kalau memang terlalu sedikit untuk mempersingkat waktu. Untuk acara berikutnya ialah presentasi dari Yandu Uni Tokyo Jepang. Dipersilakan kepada Yandu Uni Tokyo Jepang. Adalah perusahaan sumber daya manusia yang ada di Jepang, tepatnya di Tokyo, di Koshimachi, di Street 62, antara Shinjuku dan Tokyo. Jadi bapak-bapak kalau pas ke Jepang boleh main ke kantor kami. Dan kebetulan perusahaan kami ini adalah tentang menangani, diantaranya yang pertama adalah sumber daya manusia yang mana bisa menerima pekerja asing dari luar negeri. Kalau luar negeri di sana adalah dari Indonesia, yang akan dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Kemudian program internship, kemudian di dalamnya kami juga program untuk engineer ya, kemudian Bapak Tejimo, dan kemudian kami juga sebagai konsultan work antar perusahaan baik dari Jepang atau di Indonesia. Dan ini kami bawa tim, sebagian tim kami masih di Jakarta, mungkin besok yang ke Cirebon karena bagi tugas. Sebelah saya ini adalah Ciro Baba, beliau dari Asosiasi Keselamatan Driving School di Tokyo ya, dan kemudian akan menyampaikan ini nyambung sekali dengan program yang ada di sini. Beliau dari psikolog Asosiasi Driving School, dan Kadasan itu sebagai staf ahli saya, ini bapak saya di Jepang. Jadi beliau yang membantu semua perusahaan saya bergerak. Kemudian kami pun di dalamnya ada agensi yang berbayar. Di dalam perusahaan kami itu agensi, di dalamnya ada agensi berbayar atau GEPSD, Japanese Implementation Service Provider.
Kemudian kami juga bermitra bahkan memiliki perpustakaan sendiri yang mengurusi administrasi baik itu internship yang ada di Politeknik ini, dan bagi lulusan Politeknik ini yang sudah memiliki D3 atau D4 yang kompeten, baik itu jurusannya yang disebutkan oleh Pak Bambang, itu bisa bekerja di sana dengan visa adalah engineer. Syaratnya yang satu dari sini yang kurang hanya tentang Nihongo no Koshiten atau bahasa Jepang minimal M3 atau M2 itu bisa. Dan yang internship ini sekarang menggunakan visa Kapote Kokshido ya, yang lamanya 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian pulang wisuda karena ke sana hanya sebagai internship. Setelah pulang itu boleh mau bekerja di sini ataupun di Jepang, silahkan, itu pilihan. Kalau mau kembali ke Jepang itu dengan visa yang tanpa skill itu adalah dengan Kapote Jino. Kalau yang mau menggunakan skillnya dengan diploma 3 dan diploma 4-nya, tingkatkan saja bahasa Jepangnya, karena di sana nanti bekerja sebagai engineer. Ada juga yang perbaikan mobil, ada juga yang manufaktur, ada juga yang non skill. Kalau driver ini spesial ya di Jepang ini, karena driver ini mungkin dianggap biasa di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu keren ya, karena gajinya pun kalau untuk bis itu bisa di atas 450 yen bulan. Taksi itu kemarin Tsunami kita sudah kerjasama dengan Tsunami Transportation di Tokyo. Itu adalah perusahaan taksi yang besar, dan kami butuh tenaga kerja dan jobnya sudah ada. Bahkan ada 2 PT GMI yang sudah punya SIP untuk job Tsunami Transportation. Itu semua dari perusahaan saya, ini yang Bu Tokyo. Jadi job semua itu kami sudah siapkan, tinggal kesiapan dari pihak Politekniknya mau ambil yang mana, mau internshipnya kita siap dengan syarat dan ketentuan. Kapote Jino-nya juga itu memang spesialis kami, engineer juga memang pekerjaan kami. Kemudian mau berbagai jurusan pun ya, namanya kami perusahaan ini ya, agensi ya, di dalamnya ada agensi. Kalau perusahaan kami adalah perusahaan Kabushiki Kaisha ya, jadi bisa mengurus itu semua. Dan karena regulasi ini dari tahun ini ya, baik dari Jepang maupun Indonesia, untuk menata mungkin selama ini banyak sekali masalah. Jadi bukan mengikuti aturan apa yang diterapkan di Jepang dan Indonesia, dari Kementerian Luar Negerinya, dari Kementerian Sosial di Jepangnya, Kementerian Perhubungan di Jepangnya, dan di Indonesia yang sedang kita ada juga dengan hadirnya KP2RI, Kementerian KP2RI dan Teknaker. Nah itu semua jadi satu rangkaian, dan kami juga sudah ini dengan pihak KPRI ya, koordinasi kemarin sudah berhasil kami di endorse untuk merekrut di bidang restoran dan driver. Nah untuk internship ini bisa kita kerjakan nanti setelah syarat dari pihak sini nanti dijelaskan secara intensif saja. Jadi keselamatan mengemudi ini penting, apalagi di sini tempatnya itu cocok sekali. Saya Sinitiro Baba, sangat senang sekali hari ini berkesempatan untuk bertemu Bapak dan Ibu sekalian. 今日は皆様に、私の自己紹介と、そして今後のビデオについてお話ししたいと思います。 Jadi izinkan pada kesempatan kali ini saya menjelaskan pertama memperkenalkan diri saya dan visi saya ke depannya seperti apa. こちらに私の経歴が書いてあります。 Nah di sini ada riwayat mengenai diri saya. 教習所のネットワークを作る仕事をしてきました。 Jadi saya pekerjaannya adalah membangun network untuk sekolah driving di Jepang. そして2012年は ISO 2012 saya terlibat dalam pembentukan ISO 39101. その後運転適正検査の開発をしまして
遺伝子検査を使った運転適正検査の特許を取得しました。 Dan saya juga mengembangkan ujian gitu, pengetesan untuk menilai kesesuaian pengemudi gitu. Kemudian juga dengan tes DNA itu saya mengembangkan tes DNA itu untuk melihat bagaimana kesesuaian seseorang sebagai pengemudi. 論文もいくつか書いておりますが、組織、安全組織についての論文も書いています。 Dan saya menulis beberapa makalah gitu ya. Salah satunya adalah mengenai organisasi untuk keselamatan. 現在は杉並交通という日本のタクシー会社の顧問と Saat ini saya bekerja sama dengan perusahaan taksi Suginani Suginani Kotsu. JQA 日本品質管理機構という PDCA サイクルを監査する仕事をしています。 Dan juga saya melakukan pekerjaan sebagai auditor untuk PDCA Cycle di JQA itu atau Japan Quality Association. ということで、今回ご縁がありまして、この特定技能の特にドライバーの分野に関する人材紹介のお仕事に携わらせていただくことになっています。 Dan kemudian saya berkesempatan juga untuk terlibat dalam sistem Tokutegi-no untuk bidang driver ini untuk rekrutmen atau pengenalan orang gitu untuk ke Tokutegi-no driver. 私も会社を持っていまして、私の会社が日本でアルバッツエージェントサービスという人材紹介会社と登録支援機関をやっています。 Dan saya juga memiliki perusahaan sendiri di Jepang, Alberts Agent Service, itu yang merupakan perusahaan rekrutmen. で、特に私は運転に特化して、かつインドネシアの大使に大変よくしていただいているので、インドネシア専門でやらせていただきたいと思っています。 Dan saya juga mengkhususkan diri saya di bidang driver, khususnya untuk Indonesia. Saya juga menjalin hubungan yang baik dengan dubes Indonesia. Saya ingin fokus ke Indonesia. ちなみに私はサッカーが大好きで、 Dan saya sangat menggemari sepak bola. 今ヘリ大使が来てくれてるのは私のサッカーチームユニフォームです。 Dan ini yang Bapak Dubes pakai di situ itu adalah seragam dari tim sepak bola yang dikelola oleh Bapak. で今回、バヨさんと私は業務提携をさせていただいています。 Jadi saya akan menjelaskan bagaimana isi pekerjaan saya dengan Pak Bayu. 僕は八野さんも一緒ですね。 Dan ini juga kolaborasi dengan Pak Hakim juga. お二人は P3MI という、インドネシア政府が正式に認めた送り出し機関というふうに理解しています。 Saya memahami bahwa P3MI ini adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. ですので、合法的に日本で働いてもらえるインドネシアの人をご紹介できると信じています。 Jadi saya percaya gitu ya, artinya dari sini bisa mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang. 今回の試みは、ただ P3MI を通すということではなくて、P3MI を通せば質の高いドライバーが入ってくるという信用を構築したいと思うからです。 Jadi di sini saya tidak hanya ingin menyampaikan untuk pemberangkatannya melalui P3MI, tapi melalui pemberangkatan dari
yaitu BNI, itu bisa menyediakan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan juga bisa mendapatkan kepercayaan dari calon usernya. 今日の目的は、皆さんのような教育機関と日本の専門家、教育機関がもっとコミュニケーションをとって、内容をブラッシュアップすることが必要だと思っているからです。Jadi pada kesempatan kali ini ya tentu saja sangat senang sekali bisa langsung berhubungan dengan lembaga pendidikan dan saya sendiri di sini sebagai ahli dari apa yang membidangi psikologi driver itu bisa lebih meningkatkan komunikasi sehingga nanti kita bisa membentuk sesuatu yang tentu saja bagus. Bersama antara Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dengan PT Yanbu Al-Bahar tentang penyelenggaraan program internship atau magang taruna dan taruni Jepang dan pengiriman pekerja migran Indonesia untuk pengemudi, angkutan penumpang dan angkutan darat, dan disaksikan oleh seluruh manajemen Politeknik. Dipersilakan kepada jajaran manajemen. Sesi foto bersama. Monggo. Mister. Siang pada semua pemirsa, pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu istimewa kami dari Yanbu yang berkunjung ke Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Ini tempatnya di Tegal dan kami memiliki dua kampus sebenarnya. Untuk yang kali ini di kampus 1. Kami Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan itu memiliki 3 prodi. Ya, yang pertama itu ada prodi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Untuk profil lulusannya, mereka itu memiliki kompetensi terkait dengan manajemen keselamatan. Baik itu sebagai nanti bisa juga bekerja sebagai auditor keselamatan LLAJ, kemudian juga bisa juga dia sebagai inspektor keselamatan LLAJ, dan sebagian besar memang untuk saat ini kami masih banyak di pemerintahan, tapi juga banyak juga yang sudah bekerja di operator seperti Badan Usaha Jalan Tol, itu untuk yang D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Dan ini pada kesempatan ini memang kita akan kolaborasi dengan Yanbu, bisa kalau yang mereka yang berminat dan memiliki kemampuan untuk mau bekerja di Jepang gitu ya, itu kami akan menyalurkannya gitu. Jadi lewat Yanbu ini nanti yang menjadi pegawai migran ini yang memang nanti yang bisa menjalankan terkait dengan penyaluran pegawai migran ataupun untuk program internship. Ya, untuk saat ini itu terus kemudian ada D4 Teknik Rekayasa Otomotif, ini D4, kemudian ada juga D3 Teknologi Otomotif. Ya, kalau untuk 2 prodi terakhir ini lebih banyak ke otomotif, jadi lebih ke kendaraan. Nah, ini juga kami juga melatih selain untuk prodi, kita juga melatih pengemudi, dan diklat-diklat yang lain sebenarnya banyak, cuma memang untuk saat ini yang kami bisa kerjakan untuk SSW, program SSW itu memang untuk pengemudi.
terutama untuk pengemudi mobil penumpang, taksi, atau pengemudi truk bis, karena memiliki karakter kendaraan besar. Program ini memang khusus mahasiswa di sini Pak ya, Politeknik. Nah, programnya ini kalau untuk yang D3, D4 itu memang untuk mahasiswa kami. Tapi kalau untuk yang SSW tadi, itu memang kita akan buka khusus. Nah, memang dibuka khusus terutama memang untuk memenuhi kebutuhan pengemudi sebenarnya. Sebenarnya tidak hanya untuk pengemudi di Jepang, tapi juga pengemudi di Indonesia. Sebenarnya banyak kebutuhannya. Namun demikian, memang ini biayanya kalau saya hitung lebih banyak operasi untuk biaya operasional untuk pelatihannya itu cukup mahal, karena untuk kita akan lebih banyak praktek sebenarnya. Saya optimis, secara pribadi optimis, dan tentunya ini juga akan butuh dukungan dari manajemen kami, dan itu saya optimis dan akan saya coba untuk segera dibuka paling cepat di September Desember, Pak. Jadi kita pembukaan ini kita rekrut dari umum, bukan dari mahasiswa kami. Tapi kalau yang dari mahasiswa kami akan menyiapkan untuk program internshipnya untuk belajar bahasa Jepang. Itu. Ada target untuk ini Pak, mahasiswa Pak? Ya, harapan kami harus mereka ini ada yang berangkat. Tapi kalau dari kemarin hasil pengumuman itu ada 55 orang yang mendaftar. Ya, 55 orang mendaftar, dan tentunya ini nanti kan kami training khusus dan kami khususkan mereka itu berada di di asrama itu kita simulasikan jadi culture di Jepang sehingga mereka nggak kaget. Program ini sangat bagus. Jadi artinya apa? Dan ini juga sebenarnya melaksanakan perintah dari pimpinan juga. Jadi arahan pimpinan kami juga harus mewujudkan program dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi intinya kita harus mencipta dan membuka terkait dengan lapangan kerja dari pemerintah. Dan ini kami akan latih sesuai dengan bidang kami, kampus kami.